Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja. Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa. Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon. Iya. Ya. Sampai tangan kamu itu dikasih kursi, iya. Orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Dia bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik, ingat dulu ya, waktu di Cirebon belum ke Polda nih. Iya. Sebelum pindah ya, supaya frame-nya jangan berbeda nanti ya. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, iya. Ya kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsam. dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai ke alat kelamin. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat kelamin kamu. Iya. Ya bergelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Ke mata juga ada. Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering ke alat kelamin. Ke alat kelamin. Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju, ditelanjangin gitu? Itu ya. Jadi nggak ditelanjangin, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang. Di situ celana panjangnya dipotong. Terus? Ya. Terus besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuman dititipin aja. Jadi pakai balsamnya itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Oh, jadi balsam dikasih kamu dari oknum polisi. Dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin. Iya. Dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Saudara berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam seperti itu? Baru pertama aja 1 kali. Oh, pertama saja. Dan akhirnya saudara mengaku. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang 1 liter gede itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi, sebelum diminum air kencing itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu? Iya. Juga? Tadi yang balsam itu kepada mereka juga begitu? Iya, semuanya. Jadi bukan Saka sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak kencing siapa itu? Nggak tahu itu air kencing siapa, nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam suatu botol gitu? Iya. Suruh minum? Iya. Jujur guys, keterangan dari Saka ini hampir sama dengan keterangan terpidana yang lainnya. Jadi Saka ini ya disiksa juga. Waktu itu masih umur 15 tahun ya. Disiksa. Dan lebih parahnya lagi ketika di ruang tahanan atau sel tadi ya. Itu ya juga disiksa, kemudian dikasih balsam mata sama alat kelaminnya. Artinya begini, disuruh oleh polisi, matanya disuruh kasih balsam, kelaminnya disuruh kasih balsam. Parah banget. Kalau tak mau apa, disiksa, ngeri. Ini polisi sudah kayak malaikat. Sudah seperti malaikat mungkar nakir aja. Tugasnya malaikat nanya dalam kubur, nggak bisa, sikat. Wah, gantian nanti kau, awas kau. Polisi, oknum polisi parah ini. Ya, kalau emang terbukti langsung pecat aja. Jangan pecat, langsung hukum juga lah.
Masa manusia digitukan? Otomatis panas, guys. Ya, panas banget. Balsem panas itu. Masa kelamin disuruh kalau nggak mau disiksa? Kan parah banget ini. Apa harus seperti itu emang caranya ya? Apa nggak ada cara yang lain? Ya, berarti emang ininya agak gimana gitu ya? Artinya kan nggak bisa menyuruh apa ya, nggak bisa membuktikan kan, harus ngaku dengan cara semacam itu. Artinya nggak bisa berpikir yang jernih-jernih itu gimana? Nggak tahu. Angel, wes. Maka tugasnya netizen tuh cari itu polisi-polisi yang bangsa kata tahu siapa. Kemarin ada disebutkan ya, ada disebutkan Rudiana juga masuk. Dan disebutkan juga yang terpidana yang lainnya ya. Kemudian ada siapa tuh Anwar, polisi Anwar tuh cari netizen. Ya dari keterangan, tapi ini masih keterangan belum bisa dibuktikan secara nyatanya. Tapi ya walau alam, yang penting yang jelas Allah Maha Tahu, itu aja. Malaikat sudah nyatat, guys ya. Pokoknya malaikat sudah nyatat perbuatan-perbuatan oknum polisi itu. Perbuatan kita juga sudah dicatat gitu. Meskipun di dunia tak mengakui, ya ada catatannya, bos. Hati-hati, bos. Ya, ketika kamu melakukan semacam itu, Pak Polisi, dengarkan nih. Ketika kalian melakukan semacam itu, ya, meskipun kamu sendiri tidak mendapatkan balasannya, anak cucumu apa enggak kasihan? Pasti nanti kena anak cucumu. Wah, baik. Pasti nanti kena. Mikirin anak cucu, jangan seenaknya sendiri. Gitu. Mohon maaf ini saran maksudnya. Maksudnya kalau menangkap orang ya menangkap aja lah dengan apa itu surat tangkapnya ada kan gitu. Ada kata bikin biaya apa ya keterangannya dicatat, jangan suruh ngaku baik gimana, nggak ditanya apa-apa, nggak diinterogasi, langsung suruh ngaku BAP sudah jadi ya. Ini menurut keterangan para terpidana, guys ya. Allah alam kebenarannya ya, oke. Tapi kalau itu bang benar, parah itu baik. Dan Saka juga menjelaskan ya disuruh minum air kencing juga. Aduh. Oh, parah. Kira-kira gimana, guys? Kira-kira keterangan para terpidana ini benar apa tidak sih? Karena kalau sampai benar tuh ya benar, parah banget. Balsem masuk, ya kan? Air kencing disuruh minum tak mau, disiksa gitu. Bahkan yang air kencing ini malah disiksa dulu, kemudian saking nggak tahannya otomatis mereka minum. Ini kan bejat banget, otaknya nggak ada. Berarti kalau emang benar berarti otaknya tak ada. Kalau emang yang dikatakan Pak Terpidana itu benar, maka otaknya itu taruh di dengkul mungkin. Kalau emang benar ya, kalau emang benar apa yang dikatakan para terpidana. Kalau yang dikatakan bohong berarti ya yang otaknya nggak ada ya terpidana begitu ya. Oke netizen, komentarlah yang bijak. Sudah minum? Iya. Setelah itu akhirnya saudara mengaku. Iya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Saya mau tanya ya, saudara mengaku kan ini ada polisi yang memukuli, menyiksa. Saudara pernah dibawa enggak ke ruang pemeriksaan di berita acara? Kalau itu enggak pernah. Saya membaca di sini ada berita acara kami. Jadi waktu itu saya cuma tanda tangan doang, tapi nggak pernah suruh tanda tangan juga, nggak ngerti itu isinya apa. Kamu pernah nggak berdialog, tanya jawab dengan polisi? Umpamanya polisi tanya apa namamu, apa yang kau lakukan, pernah memukul atau tidak, pernah gitu? Enggak. Nggak pernah ada dialog berdua gitu? Enggak.
Di berita acara ini ada tanda tangan Titin pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal nyampe BAP jadi tuh nggak pernah namanya didampingin. Jadi waktu kamu nggak pernah tanya jawab dan tidak ada juga pengacaramu ada di sampingmu. Nggak ada, nggak pernah sama sekali. Di berita acara ini ya, ini fakta yang harus kita ungkap. Bagaimana kejadiannya dan nanti akan saya minta nih saudara Titin bersaksi. Kenapa bisa ada tanda tangan seorang bernama Titin di berita acara kamu, padahal kamu mengatakan kamu tidak pernah diperiksa satu persatu begitu. Nggak pernah. Jadi waktu coba dulu lihat ya supaya clear ya, tidak ditujukan pada yang mulia ya. Coba sebentar. Satu permohon. Kemudian Saka juga menjelaskan bahwasanya Saka itu tidak pernah di BAP, tidak pernah duduk berhadapan, diinterogasi lah sama penyidik, nggak pernah. Tapi uniknya ada BAP, berita acaranya itu ada. Bahkan di situ ada tanda tangannya Bu Titin. Bu Titin itu ya waktu itu menjadi pengacara, akan tetapi waktu BAP itu jadi itu secara Saka Tatal ini nggak pernah diinterogasi ya untuk bikin BAP itu nggak pernah. Kemudian nggak pernah juga didampingi oleh pengacara kan gitu. Informasinya kan tadi kan siapa itu Saka Tatal kan masuk selang sehari lah. Masuk selang sehari itu disuruh tanda tangan. Berarti kan sudah jadi tuh BAP-nya tuh. Artinya Saka Tatal lu nggak pernah diinterogasi, nggak pernah disidik lah. Nggak pernah disidik oleh penyidik. Cuman lucunya itu BAP-nya sudah jadi. Langsung disuruh tanda tangan. Gitu. Nggak mau tanda tangan ya sudah tahu lagi. Siksa terus. Akhirnya ya mau tanda tangan. Dan uniknya di situ katanya pengacara Pak Oto itu ada tanda tangannya Bu Titin. Padahal Saka Tatal itu bertemu dengan Bu Titin itu di bulan September tanggal 16 atau tanggal berapa itu. Kalau nggak salah itu. Artinya di tanggal 31 berapa itu tidak kan gitu. Ketika Saka Tatal tanda tangan itu belum bertemu dengan Bu Titin sama sekali. Kok di situ sudah ada tanda tangan Bu Titin? Itu aneh, guys. Itu sangat aneh sekali. Kemudian masyarakat pasti berpikir ya, guys ya. Tentunya saya pribadi saya berpikir, kok kasus Vina ini sangat rumit sekali sih untuk diungkap tuh. Sangat rumit sekali. Kasus Sambo nggak selang lama kan, nggak butuh waktu lama untuk Polri langsung untuk mengungkap. Tapi kasus Vina ini kok sulit sekali, ini ada apa? Kemudian pertanyaan di benak saya sendiri itu begini, apa sih maksud dari polisi yang awalnya itu kecelakaan kemudian dilarikan ke pembunuhan? Nah, dilarikan ke pembunuhan sehingga mereka itu yang merasa tak melakukan itu kan otomatis kan ya kasihan juga kan, nggak pernah melakukan, bahkan reka adegan yang waktu 2016 itu kan pada nggak mau adegan karena apa? Mereka bingung kan mau adegan keamanan, mereka tidak melakukan karena mereka merasa tidak melakukan, otomatis bingung kan gitu kan. Sedangkan BAP-nya itu ya sudah jadi tanpa diinterogasi, tanpa disidik dulu kan. Beda kalau benar-benar orang itu benar-benar melakukan kan, diinterogasi dulu, BAP-nya jadi. Jadi kan si yang disidik tadi, yang diinterogasi tadi, atau terpidana tadi kan tahu isi BAP-nya kan gitu kan. Otomatis ada kata reka adegan ya mulus-mulus aja kan gitu. Nah ini mereka ini banyak nggak tahu karena BAP-nya itu tiba-tiba sudah jadi, dah suruh tanda tangan. Maka yang reka adegan itu kan mereka kan nggak mau melakukan. Ya mungkin nggak mau karena satu tidak melakukan. Ya kalau nggak melakukan otomatis kan bingung gimana cara reka adegannya kan gitu. Aduh, motifnya apa sih guys kira-kira guys?
andai kata ini keterangan dari Pak Al terpidana ini benar tuh, motifnya polisi itu kira-kira apa kok sampai melakukan hal semacam itu? Ya, perkiraan aja nih, perkiraan aja, kira-kira apa? Menurut teman-teman, perkiraannya apa? Aduh, kasihan banget ya, Saka Total yang sabar. Dan kamu sudah bebas sih, sudah bebas. Doakan aja teman-teman kamu, semoga semuanya menyusul kamu bebas. Kasus ini terungkap. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.